Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1570 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 12. 1 Samuel pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang keberhasilan dan kegagalan dari seorang imam yang terkenal, yaitu Imam Eli. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang keberhasilan dan kegagalan Imam Eli dalam mengurus pelayanan dan keluarganya. Imam Eli adalah imam yang dikenal sangat baik. Dia taat, dia setia melayani Tuhan hingga akhir hayatnya. Secara garis besar, Imam Eli adalah imam yang berhasil dari sudut pelayanan. Tetapi di sudut lain, Imam Eli gagal total. Imam Eli gagal total dalam hal mengurus anak-anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas. Imam Eli gagal total. Imam Eli gagal dalam hal mendidik anak-anaknya untuk menjadi imam yang berhasil seperti Imam Eli. Anak-anaknya justru berperilaku jahat di mata Tuhan. Hari ini kita akan belajar kegagalan Imam Eli dalam mendidik anaknya, keluarganya, agar kita belajar dari kegagalan Imam Eli supaya kita tidak mengalami kegagalan yang sama seperti yang dialami Imam Eli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat anak-anak Imam Eli adalah orang-orang dursila atau orang yang berbuat jahat di mata Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa saja kejahatan Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli ini? Yang pertama, kejahatan mereka. Saudara dapat melihat ayat 13 sampai ayat 17. Saudara baca di rumah. Yang pertama kesalahannya, anak-anak Imam Eli tidak menghormati persembahan untuk Tuhan. Saudara, setiap kali orang mau memberikan persembahan kepada Tuhan melalui korban bakaran, sebelum prosesi itu, Hofni dan Pinehas sudah meminta jatah mereka terlebih dahulu. Prosesi korban itu haruslah dibakar lemaknya terlebih dahulu. Artinya yang harus pertama kali persembahan itu untuk Tuhan. Barulah dimasak dan silakan Imam Eli mengambilnya sesuka hati. Tapi anak-anaknya Imam Eli ini mengambil bagiannya terlebih dahulu. Mereka mendahului korban persembahan untuk Tuhan. Hofni dan Pinehas melakukan korupsi menyebabkan persembahan itu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena seharusnya untuk Tuhan adalah prioritas yang paling utama, yang pertama. Dengan adanya kejadian itu, akhirnya persembahan yang dipersembahkan umat Tuhan kepada Tuhan itu tidak layak. Karena Hofni dan Pinehas telah mengambil bagian mereka terlebih dahulu, mendahului Tuhan. Jadinya Tuhan dapat sisa dari mereka.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat persembahan Kain. Kenapa dia ditolak persembahannya oleh Tuhan? Karena Kain mempersembahkan sisa-sisa untuk Tuhan. Tuhan tidak mau saudara memberikan persembahan kepada Tuhan tinggal sisa-sisa. Saya mau tanya saudara, mau nggak makanan sisa dari saya? Di mana ikan atau ayam itu yang saya sudah masuk di mulut saya, terus saya berikan kepada saudara. Saudara mau? Pasti saudara nggak mau, jijik ya kan? Masa makanan sisa Pak Pendeta kasih ke kita kan? Itu sangat-sangat merendahkan. Itu pelecehan. Iya, seperti itulah perbuatan anak-anak Imam Eli, Hofni, dan Pinehas. Mereka mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan. Ini sangat-sangat melecehkan Tuhan. Ini kurang ajar, saudara. Saudara bandingkan dengan persembahan Habel yang memberikan anak sulung kambing dombanya yang paling gemuk. Dan lemak-lemaknya dibakar habis untuk korban kepada Tuhan yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa? Habel memberikan yang sulung, yang pertama buat Tuhan. Amin. Perhatikan anak sulung kambing domba. Yang dipersembahkan Habel itu melambangkan Habel memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Habel kita tahu bagaimana seharusnya kita memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Haruslah yang paling terbaik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan yang sudah sisa-sisa. Tadi sih Pak Pendeta, saya mau persembahkan 10.000, tapi karena lapar, terus abang tukang bakso lewat, wah, baksonya itu menggoda saya Pak Pendeta. Saya makan, enak. Saya tambah 2 kali Pak Pendeta. Baksonya, nikmat sekali. Uang kembaliannya sisa 1.000 perak Pak Pendeta. Niatnya sih tadi dari rumah mau kasih persembahan 10.000. Tapi karena lapar sudah beli bakso, akhirnya kembaliannya tinggal 1.000 perak. Kira-kira saya berdosa nggak ya Pak Pendeta? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sama seperti dengan Kain. Mempersembahkan yang sudah sisa-sisa. Tuhan tidak terima persembahan yang sisa-sisa seperti itu. Kalau persembahan untuk Tuhan kita korupsi, persembahan yang seharusnya untuk Tuhan kita ambil, apa bedanya kita dengan Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli yang disebut firman Tuhan ini? Dursila, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau saudara berbuat seperti hal Hofni dan Pinehas, bertobat. Untuk Tuhan, dengar baik, korban persembahannya haruslah yang paling terbaik. Amin. Haleluya. Anak-anak Imam Eli tidak menghormati persembahan untuk Tuhan. Makanya nggak heran mereka mati mengenaskan, dibakar hidup-hidup oleh Tuhan karena menyakiti hati Tuhan. Dengar baik, dari firman Tuhan ini kita belajar. Untuk Tuhan kita persembahkan yang paling terbaik. Amin. Haleluya. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli. Yang kedua, anak-anak Imam Eli melakukan dosa persinahan. Saudara dapat melihat di ayat 22 sampai ayat 25. Kita lihat ayat 22 saja. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya anak-anak Imam Eli ini sudah mencemari pelayanan di kemah pertemuan dengan dosa persinahan. Dengan tidur, dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan.
Dan celakanya semua orang Israel sudah tahu dengan kelakuan anak-anak Imam Eli ini. Ayat 23, perhatikan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Mereka jelas telah melakukan dosa ini dengan sengaja. Karena menjabat sebagai imam, sangat mustahil mereka tidak tahu aturan-aturan imam. Bahwa sebagai imam mereka harus menjaga hidup mereka agar tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi anak-anak Imam Eli ini, mereka sudah tidak ada rasa malu sedikit pun dalam berbuat dosa. Mereka sudah terang-terangan berbuat dosa persinahan, dosa percabulan. Perbuatan anak-anak Imam Eli ini sangat memalukan dan merusak nama baik bapa mereka sebagai imam besar pada saat itu. Nah, kalau saudara saat ini masih hidup dalam persinahan, percabulan, kumpul kebo, berselingkuh, jangan bangga dengan dosa-dosa yang saudara perbuat itu. Karena perbuatan saudara itu sangat-sangat memalukan Bapamu. Jangan pikir Tuhan tidak tahu dengan dosa yang saudara lakukan itu. Sehingga saudara saat ini merasa aman-aman saja karena belum ketahuan. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi seperti CCTV. Mengawasi orang baik dan orang jahat. Amin. Haleluya. Jadi jangan pikir Tuhan tidak tahu dengan apa yang saudara perbuat di tempat yang gelap. Tuhan tahu. Dan cepat atau lambat semuanya akan tersingkapkan, terbongkar, dibukakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang hidup dalam dosa persinahan, percabulan, bertobatlah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat anak-anak Imam Eli adalah orang-orang dursila. Orang-orang yang berbuat jahat di mata Tuhan. Karena anak-anak Imam Eli melakukan dosa persinahan. Makanya tidak heran Hofni dan Fineas mati menggenaskan karena mereka melakukan dosa persinahan, dosa yang sangat kotor. Apalagi mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai imam, tapi mereka melakukan dosa persinahan. Ini tentunya melukai hati Tuhan. Makanya Tuhan membakar mereka hidup-hidup. Karena mereka melakukan dosa persinahan, dosa percabulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang. Apa kesalahan Imam Eli sebagai orang tua? Tadi kita sudah belajar tentang kesalahan dari anak-anak dari Imam Eli, yaitu Hofni dan Fineas. Di mana mereka tidak menghormati persembahan untuk Tuhan, dan melakukan dosa persinahan. Sekarang, apa kesalahan Imam Eli sebagai orang tua? Yang pertama kita belajar, Imam Eli hanya sayang tetapi tidak mengasihi anak-anaknya. Artinya apa? Banyak orang tua yang salah dalam mengurus anak mereka. Mereka memang sayang kepada anak mereka tetapi tidak mengasihi anaknya. Apa maksudnya? Semuanya diturutin. Dimarahin aja nggak boleh. Coba sekarang saudara bandingkan dengan anak-anak kelahiran 60-an sampai 90-an. Sopan, betul? Coba saudara bandingkan dengan mereka yang lahir tahun 2000-an. Beda jauh, saudara. Yang lahir tahun 60-an sampai 90-an masih terasa pendidikan ala-ala militer kolonial. Salah sedikit sabuk, sapu lidi, tongkat mendarat di pantat. Memang keras, tetapi melahirkan generasi yang sopan, santun, disiplin, suka kerja keras, dan tidak mudah menyerah. Betul? Tapi berganti era di tahun 2000-an, era milenial, cubit anak saja nggak boleh. Apalagi pukul anak nggak boleh, ada hukumnya itu. Saudara bisa dilaporkan sama orang karena kekerasan dalam rumah tangga. Iya kan? Makanya nggak heran, anak-anak milenial jadi bertingkah dan jadi kurang sopan, suka memberontak, suka melawan orang tua. Betul?
Padahal kita sebagai orang tua mau didik anak-anak kita. Kalau salah ya dihukum supaya mereka proses melalui didikan itu mereka belajar. Saya percaya di saat kita memukul anak kita, sebenarnya kita juga menangis. Iya kan? Tapi air mata itu kan tidak kita tunjukkan, perlihatkan kepada anak kita. Betul? Tujuan kita mendidik anak kita supaya anak kita belajar hidup benar. Amin. Firman Tuhan berkata, Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghajar anak kita adalah bentuk disiplin kepada anak kita. Mengapa perlu adanya disiplin? Sebab disiplin membuktikan bahwa kita sangat-sangat mengasihi anak-anak kita. Amin. Saya mendidik anak saya dengan keras karena saya mengasihi mereka. Bagi saya lebih baik saya menangis mendidik mereka sejak mereka masih kecil. Menghukum mereka, mendisiplinkan mereka sejak mereka kecil. Daripada nanti kemudian di saat mereka sudah tumbuh besar menjadi anak yang tidak diharapkan. Saya menangis, tapi semuanya sudah terlambat. Ada orang tua karena sayang sekali sama anaknya. Anak ini masih kecil sudah pukul orang tua tapi dibiarin. Tidak ditegur, apalagi dihukum, tidak sudah. Nggak apa-apa kan Pak Pendeta, masih kecil, sayang. Loh, masih kecil aja sudah kayak gitu, gimana nanti dia besar? Ada juga yang anaknya masih kecil, apa yang dia minta orang tuanya kasih. Anak ini kemudian tumbuh besar menjadi anak yang manja. Karena apa yang dia minta selalu ada. Suatu kali orang tuanya meninggal. Saudara tahu apa yang terjadi dengan anak ini? Karena dibiasakan hidup serba ada. Setelah orang tuanya tiada, semua harta orang tuanya habis. Jadilah anak ini gelandangan. Saudara tahu siapa yang membuat dia gelandangan? Orang tuanya. Yang memanjakan dia. Sehingga dia tumbuh besar tapi dia tidak bisa apa-apa. Saya percaya tidak ada orang tua yang mau anaknya jadi gelandangan, betul? Saudara, prinsip saya dalam mendidik anak saya, anak itu ibarat pohon yang masih kecil. Waktu pohon ini masih kecil, kita sangat mudah membentuk batang pohon tersebut karena apa? Masih lentur. Terserah kita mau buat model apa, mau buat lingkaran kek, mau buat ujung pohon ini ke arah ke bawah, sesuka-suka kita. Silakan. Selama pohon itu masih kecil. Mudah bagi kita untuk membentuknya. Tetapi kalau pohon itu sudah besar, kita tidak akan bisa lagi membentuk dia sesuka hati kita. Sama seperti anak kita. Justru sejak kecil kita mendapatkan satu kesempatan untuk membentuk dia. Kita bentuk anak kita dengan disiplin agar dia tumbuh besar, dia menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita. Hormat kepada orang tua, sopan, santun, taat, dan takut Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang tua yang sharing dengan saya. Menangis. Mereka menangis menyesal. Kenapa? Karena tidak mendidik anak mereka sejak kecil. Akhirnya, mereka menangis dan menyesal, tapi sayang, anak-anak mereka sudah tumbuh besar, sudah menjadi pohon yang besar, sudah tidak bisa dibentuk lagi, saudara. Anak kalau sudah besar, mereka apa? Bisa melawan kita. Nah, kalau kita tidak mendidik mereka menjadi anak yang betul-betul tahu kebenaran, mereka akan melawan kita, saudara. Salah satu mereka akan pukul kita ketika kita menegur mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya didik anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Sebelum semuanya dikatakan terlambat. Karena mereka sudah bertumbuh besar. Terlambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Imam Eli memang berhasil dalam dunia pelayanan. Tetapi dia gagal total dalam mendidik anak-anaknya. Ini yang banyak terjadi di dalam dunia pelayanan. Orang tuanya pendeta tetapi anaknya pendekar. Terkenal, nakal di mana-mana. Orang tuanya vikaris, evangelis, majelis tetapi anaknya bergaul dengan iblis.
Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan, dengar baik. Keberhasilan saudara dalam dunia pelayanan harus sejalan dengan keberhasilan saudara dalam membangun keluarga saudara, mendidik anak-anak saudara. Imam Eli hanya sayang kepada anak-anaknya, tetapi tidak mengasihi anak-anaknya. Dia sudah tahu anaknya salah, tapi dia biarkan. Dia tidak tegur, dia tidak bertindak tegas, dia tidak mendisiplin anak-anaknya yang telah berbuat salah. Sehingga anaknya menjadi anak-anak yang kurang ajar. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan, di mana anak-anaknya tidak menghormati persembahan untuk Tuhan, dan mereka mengotori kemah pertemuan yang kudus dengan perbuatan zina yang mereka lakukan. Kesalahan Imam Eli ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua, agar kita tidak gagal dalam pelayanan dan dalam keluarga. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara dengar baik, tegur anak saudara jika mereka salah. Hukum mereka, disiplinkan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Didik mereka sejak mereka masih kecil. Didik mereka supaya mereka hidup mengasihi Tuhan, taat dan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.